Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Alicia Dea Arimbi dalam Bina Iman GKI Klasi Solo. Pada saat ini kita akan bersama-sama membaca juga merenungi sebagian dari firman Tuhan. Marilah kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dengan penuh ungkapan syukur kami menyatukan hati atas setiap berkat juga setiap penyertaan Tuhan pada setiap hidup kami, setiap langkah hidup yang telah kami jalani. Hingga saat ini Tuhan, kami telah menyatukan hati dan menyiapkan hati kami untuk boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai agar kami boleh mengerti dan menghidupi setiap firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Keluaran pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Begini bunyinya. Tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor, menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga, yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi, beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu harus bakarlah habis dengan api. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca juga merenunginya dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu menyiapkan sebuah masakan atau sebuah hidangan minimal untuk diri sendiri? Saya punya cerita Bapak Ibu bahwasanya pada beberapa hari yang lalu, saya bersama dengan adik-adik saya sempat memasak spaghetti bersama-sama sebagai makan malam. Ketika kami membuat spaghetti itu, kami hanya menyiapkan bumbu instan dan mie spaghettinya. Hanya itu saja. Dan ketika kami mulai memasak, kami baru punya pemikiran lain bahwasanya ini akan menjadi lebih enak apabila kita tambah bawang putih, apabila kita tambah cabai, apabila kita tambahkan daging lagi, dan kita tumis. Tidak hanya direbus lalu diberi saus begitu saja. Dengan sigap, saya dan adik-adik saya pun menyiapkan bumbu-bumbu lain dengan tergesa-gesa. Alhasil ketika kompor sudah menyala, saya baru menyincang bawang dan ketika bawang sudah masuk, saya baru buru-buru menyincang dagingnya. Alhasil bawang yang putih yang sudah saya masukkan lebih dulu itu menjadi agak sedikit gosong atau agak sedikit pahit walaupun masih layak makan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin beberapa dari kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari ada yang selalu merincikannya dengan sangat baik. Ketika saya berangkat bekerja, saya merincikan hari ini saya akan mengerjakan ini. Namun di momen yang lain ketika saya memasak, terkadang di tengah-tengah proses memasak itu saya berpikiran, sepertinya masakan ini akan lebih baik jika saya tambahkan A, B, C, D, yang justru membuat saya menjadi tergesa-gesa dan malah menghasilkan masakan yang kurang maksimal. Itulah yang kadang saya alami atau mungkin Bapak Ibu alami juga di rumah.
Ketika ingin melakukan sesuatu, terkadang kita baru kepikiran saat sudah melakukannya. Tidak jauh sebelum melakukannya, jadi kita bisa dibilang kurang persiapan. Berbeda dengan saya atau mungkin sebagian dari Bapak Ibu yang mungkin beberapa momen tertentu mengalami masa-masa yang kurang persiapan. Allah, kisah Allah bersama dengan bangsa Israel adalah kisah yang indah, Bapak Ibu. Kisah yang indah, rema yang indah, yang memiliki alur cerita yang tertata rapi, rancangan yang rapi, rancangan yang sudah dipersiapkan dengan matang. Di dalam Keluaran pasal 12 ini, kita membaca bersama-sama, menyimak bersama-sama bagaimana Allah mempersiapkan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir sedemikian rupa. Dan kompleks itu Allah menyiapkannya. Bagi bangsa Israel mungkin peristiwa Paskah pertama mereka adalah peristiwa Paskah di mana mereka dibebaskan dari penderitaan mereka di bawah pemerintahan Mesir, di bawah penjajahan Mesir. Namun bagi kita saat ini, pembebasan ini tidak hanya pembebasan secara fisik dari para penjajah atau orang yang menekan kita, tetapi pembebasan ini adalah pembebasan secara rohani, di mana kita diperbarui, kita dipulihkan dari belenggu dosa. Allah telah merancang pembebasan bagi umat manusia tidak hanya kemarin sore, tetapi Allah telah merancang sejak bangsa Israel di bawah pemerintahan Mesir. Dan itu terus berjalan bagi setiap kita. Yang kita peringati saat ini setiap tahunnya sebagai Hari Raya Paskah, di mana Hari Raya Paskah menandakan pelepasan atau pemulihan kita daripada belenggu dosa. Bagaimana Allah mengorbankan putra tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus, untuk mati, melawan maut, dan menyelamatkan kita sehingga kita boleh memperoleh hidup. Penyelamatan ini telah Allah rancangkan sedemikian rupa, sedetail itu, sesempurna itu bahkan sejak bangsa Israel di bawah pemerintahan bangsa Mesir. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin di minggu-minggu ini kita semua sedang merancang perayaan Paskah di gereja kita masing-masing. Itu adalah hal yang sangat baik, hal yang sangat diperbolehkan, hal yang sangat mulia untuk setiap kita. Tetapi perayaan Paskah kita tentu akan jauh lebih sempurna lagi, jauh lebih baik lagi jikalau kita tidak hanya menyiapkan rancangan acara saja, tetapi kita menyiapkan dengan detail, menyiapkan segala sesuatunya dengan maksimal, dengan menyeluruh, mencangkup hati kita. Marilah Bapak Ibu dalam menyambut masa Paskah ini kita bersama-sama berefleksi bagaimana Allah telah merancang sedemikian rupa penyelamatan bagi kita. Dan kita akan bersama-sama merayakan keselamatan itu dengan menyambut masa Paskah ini tidak hanya melalui liturgi ataupun aktivitas gerejawi saja yang spektakuler, tetapi bagaimana hati kita boleh direngkuh oleh cinta kasih Allah, dibentuk dan diperbarui sedemikian rupa. Sehingga relasi kita dengan sesama kita juga boleh dipulihkan menjadi penyempurna peristiwa Paskah yang telah terjadi 2000 tahun lalu, yang hingga saat ini terus kita rayakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dengan penuh ungkapan syukur, kami telah bersama-sama mendengar, membaca, dan merenungi setiap firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk menyiapkan hati yang sungguh-sungguh, hati yang murni, hati yang mau dipulihkan dalam masa prapaskah ini Tuhan. Biarkanlah kami menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang mau dibentuk oleh Engkau, pribadi yang mau menyempurnakan masa Paskah ini tidak hanya melalui aktivitas sehari-hari kami, tetapi juga melalui hati kami. Tidak hanya melalui ritus-ritus gereja, tetapi juga melalui batin kami dan relasi kami dengan sesama. Inilah kami Tuhan, kami siap untuk dibentuk dan dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus, di dalam nama Putra-Mu yang telah mati di kayu salib, bagi kehidupan setiap kami berdoa. Amin.